Ya, kembali lagi di Kisah Bujang. Hari ini kita udah masuk episode ke 9. 9. Betul. Alhamdulillah ya kita udah bisa berhasil mengeluarkan episode 9 episode sampai hari ini. Alhamdulillah kemarin episode 8 ada mama-mama pemarahan. Ada segmen baru. Segmen baru. Mudahan suka sih. Ya pasti hari ini kita ulang lagi dong. Kita ulang segmen lagi dong. Aduh. Oh iya, hari ini ada mulai challenge lagi enggak? Ada sih harusnya. Sudah episode sebelumnya ya? Lupa. Episode sebelumnya berarti nggak ada segmen. Nggak ada giveaway. Ada lah kan episode sebelumnya sudah saya bilang hari ini kita mulai giveaway lagi. Ya enggak sih? Tapi nggak ada challenge-nya. Oh iya, ya giveaway. Nggak usah komen. Cukup harus komen sih. Harus komen. Kayak mana kita mau bagi ya kan? Komen aja bilang apa challenge untuk episode sebelumnya? Kan episode sebelumnya tayang duluan, Ju. Oh iya makanya sudah pasti nanti ada lah episode ini aja dulu kita challenge-nya. Nanti kita sampaikan ya. Gimana ceritanya orang bisa teleportasi ke episode selanjutnya dulu buat tahu syarat episode sebelumnya. Makanya sudah, berarti episode sebelumnya enggak usah ada challenge deh. Jangan episode ini aja dulu. Iya, nanti episode sebelumnya mungkin pada hari itu sudah kita kasih di keterangan aja. Oh, di keterangan aja. Apakah terserah. Karena kita masuk episode 9, alhamdulillah kita udah bisa berjalan sampai 9 episode ya teman-teman. Banyak ya. Banyak rintangan. Baru 9. Bagaimana yang sudah 1000? Semoga teman-teman terus bisa menjadi pendengar setia podcast kami. Iya, karena kami pesimis sih. Makanya kami berdoa. Semoga kalau misalnya ada kritik dan saran kalau dari teman-teman, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke kami supaya kami bisa lebih baik lagi. Sama kalau menurut kakak, komentarnya itu jangan, aduh bang membosankan, itu bukan kritikan gitu. Nah itu maksudnya ya kalau kau bosan jangan ditentang. Tonton dulu yang lain, nanti kau sudah Kisah Bujang ada upload apa ya baru, bukan suatu kritikan juga. Terus kalau kau bosan kami mau ngapain? Kami bikin podcast, kalau kami tiba-tiba bikin sketsa nggak ada podcast lagi, iya kan? Itu sudah nanti kaget kalau buat sketsa terus rame itu teman-teman. Sudah equipment apa namanya ini podcast. Anda suruh lagi berubah sketsa, saya jual lagi lah ini semuanya, beli lagi mic clip on, beli lagi banyaknya. Ya Allah, ini aja belum balik. Belum balik modal. Semua sponsor yang masuk cuma kami bagi buat kalian. Nah semuanya buat kalian, tidak ada yang lebih penting dari kalian. Diri kami aja ndak penting. Ya juga dong. Kalau ndak kalian penting Bang Awe sebenarnya. banget sih Bang We. Aduh terima kasih Bang. Terima kasih. Padahal subscribernya belum ada. Terus subscriber kita berapa sih udah? 21. Banyak sih. Mending follower Instagram kita berapa? 32. Banyak 35. Follower. Gimana 36 gitu. Tapi memang kebiasaan Rizky kalau nonton YouTube, Rizky pasti subscribe enggak? Enggak. Pasti di like enggak? Enggak, paling cuma ngelihat aja kan. Iya, masalah like-nya ya terserah lah. Tapi subscribe dong. Ya subscribe lah biar kami bisa monetize dulu. Masa kami harus beli subscriber mahal atuh 700.000. 200.000 berapa sih? 700.000 untuk memenuhi syarat monetize. Pokoknya kalau besok tiba-tiba misalkan episode 10 nih, tiba-tiba viewer kita atau subscriber kita jadi 1.000. Nah itu sudah beli berarti. Aduh, jadi gitu ya teman-teman. Gimana ya? Pokoknya untuk sampai episode 9 ini kami bersyukur. Ya semoga teman-teman bisa terus jadi pendengar setiap podcast kami. Kalau misalnya ada kritik dan saran, betul. Jangan ragu untuk katanya kami mau dijadikan penyiar radio. Kalau ada yang mau, ada emailnya radio di masjid. Instagram. Assalamualaikum innalillahi. Nggak, kalau misalkan ada yang mau jadikan kami penyiar radio, ayolah, enggak apa-apa. Penyiar, ya kami suka. Iya, kalau ada kerjaan sih, ayo, apalagi cuan buat makan, kita kan cari makan. Iya benar. Bohong lah yang bikin konten, saya senang, saya bikin konten ini karena cari cuan, po. Cari cuan.
Iya, ndak ada cuan bonus, ndak ada cuan tuh dicari. Ndak ada yang ngetok kamar Anda tiba-tiba Assalamualaikum, ngantarkan 2 miliar. Ndak ada. Kalau ada begitu lagi pandemi. Nah, kita ketemu ngebahas itu tuh hari ini. Kita mau ngebahas soal Ada Doni satu Salmanan. kutipan. Bukan. Mau membahas soal privilege. Infon. Jadi hari ini episode kali ini kami kita pengen ngebahas soal yang orang-orang sebut sebagai privilege. Iya, ada kutipannya kan. Gimana tuh? Manjada wajada. Bod. Mulai. Lain, Cuk. Aduh, apa sih? Kutipannya apa? Oh iya, jadi waktu itu ada waktu orang sholat, dia ada bilang begini, ada yang baca Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro. Lalu pas habis sholat ini Nabi Muhammad yang jadi imam. Terus Nabi Muhammad bilang, siapa yang baca tadi siapa? Kalau nggak salah ya, siapa tadi yang baca? Bilang beliau, saya ya Nabi, ya Rasulullah saya yang baca. Bolehkah saya mendengar doa itu lagi? Terus dikasih tahu Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro, iftitah. Ternyata kalau kita baca iftitah itu seluruh pintu-pintu langit terbuka dan malaikat datang untuk mendoakan kita. Tumben ya bahasnya, iya. Bang. Cukup sekian. Mungkin kita setelah ini tidak ada podcast lagi. Enggak, jangan masuk dulu. Cari uang, Pok. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal privilege. Akhirnya itu memang lagi sering dibahas. Booming. Bukan akhir-akhiran. Sebelumnya udah booming. Pas ada kasusnya soal miskin itu privilege, nah, itu makin booming. Tahu nggak kenapa kita bahas? Karena kita berawal dari miskin. Kalau kita nggak berawal dari miskin, nah lewat skip. Jadi kita mau ngebahas soal privilege. Nah, jadi kalau menurut pandangan Kak Wisnu, privilege itu apa sih? Aduh. Privilege itu apa sih artinya? Saya nggak tahu. Apa ya? Sebelum masuk desa, biasa ada pintu. Selamat datang di desa. Iya, privilege apa sih? Apa ya? Kalau keistimewaan. Oh, kalau kakak kayak misalkan kau punya privilege itu kalau di pandangan kakak kayak bekal gitu lah. Punya bekal, ya benar kayaknya keistimewaan ya harusnya. Dia bisa. Kau harus kayak punya ini loh, miskin itu adalah yang pemacumu nih, bekalmu. Enggak, miskin bukan privilege tuh. Anjing memang. Memang Ika tuh. Ika siapa? Kan inisial ya. Infon. Enggak, pokoknya kalau dia bilang miskin itu privilege, ayolah bro, transfer aja ke kita bro, tukaran ya. Enggak, dari situ yang bikin jengkel. Itu kan orang dari kecil udah pernah miskin. Iya, makanya ndak kompeten. Kok bisa bilang? Ndak kompeten, iya, ndak untuk kompeten ngomong. untuk bilang miskin itu privilege. Ndak pernah merasakan makan miskin. Pakai nasi kering. Bilang miskin privilege. Kalau Anda minta sama orang tua Anda, pengen makan Indomie, terus dilarang. Kami minta makan, yaudah itu ada Indomie. Mama kami menawarkan Indomie dan telur, bukan melarang. Iya, orang-orang bilang itu tuh apa ya? Nggak kompeten untuk dia kan bikin buku. Betul, harusnya nggak kompeten. Buku miskin itu privilege. Bangsat dia maksud Rizky. Kalau bisa milih, saya milih ya Anda miskin lah. Iya. Siapa yang milih? Kan bilangnya kalau orang kaya yang lahir kaya itu nanti dia butuh kekayaan yang lebih lagi karena dia harus lebih kaya lagi. Nah itu kan dia bilang kutipannya. Tapi kalau orang miskin dia hanya menuju kaya. Kau tahu Anda menuju kaya itu orang kaya menuju kaya lebih kaya gampang. lagi itu enggak gampang banget. Enggak sulit. Sebenarnya tinggal tidur aja nunggu roda berputar, pasti lebih kaya. Karena sudah ada bisnis yang berputar. Kami belum tahu. Sampai detik ini kami juga tidak tahu kami akan menjadi apa. Sampai berapa umur kami juga kami tidak tahu. Masyarakat apa kalau bilangnya Surya? Masyarakat apa dia bilang kalau ekonomi lemah? Wah, lebih sopan lemah. Masyarakat ekonomi lemah. Jadi kami ini yang apa ya? Bukan sebenarnya kalau kurang enggak, cuman cukup prihatin. Cukup ngelus dada. Nah, jadi apa ya? Privilege itu kalau si kasus yang Ika kemarin enggak Kimochi ya. Jadi itu tuh apa ya, enggak kompeten, benar-benar enggak. Iya, enggak sepantasnya dia bilang miskin itu privilege. Betul. Orang yang enggak pernah miskin ngapain bicara soal miskin? Anjay. Sama kayak agama. Berbicara agama saya harus ditangkap ini kayaknya. Enggak, maksudnya masa iya seseorang yang bukan orang berpendidikan agama berbicara tentang agama kan enggak kompeten. Masa kita percaya?
Tiba-tiba dia pegang Jack D terus dia bilang, "Jangan sholat." Wah, masa kamu percaya? Oh iya jangan sholat gitu ya. Enggak dong. Iya makanya kalau Sudah- orang nggak kompeten ya sulit. Tapi menurut kamu itu privilege itu gimana sih? Penting nggak? Privilege itu ya kalau penting enggak penting juga sih. Gimana? Kenapa Masalah- penting? Kenapa nggak penting? Kalau privilege itu apa sih? Dasarnya apa? Keistimewaan. Iya, jadi kayak misalnya Kamu punya satu keistimewaan yang bisa membawa, misalkan kamu punya kapal tapi mesinmu ini mesin besar tapi aku mesin kecil. Iya mungkin gitu. kayak gitu kan misalnya Gitu kali ya. contohnya contohnya yang apa? selama ini Rizky lihat ya misalnya ada orang dalam aja deh Oh, itu kan iya, privilege kayak misalnya orang tua kita itu orang berduit atau misalnya orang tua kita tuh orang punya jabatan gampang kemana-mana. gampang kita pengen kerja atau pengen cari duit gitu tuh gampang Iya, karena keistimewaan. nah itu ya. privilege. Oh, menurut kakak ya bullshit karena kakak enggak pernah punya privilege. Jadi itu nggak penting. Enggak penting sih karena kakak sekarang juga belum jadi apa-apa sih. Selama ini menemu nggak misalnya kalau punya ada kesulitan nih, ada kesulitan, terus misalnya pengen ngurus deh, Ngurus apa itu? SIM SIM. atau STNK. Aduh, ini ditangkap enggak? Misalnya ada kenalan yang bisa ngebantu kita gitu loh, supaya urus kita ngurusnya nggak lama misalnya. Supaya misalnya kita butuh cepet nih, iya. ada yang ngebantu gitu. Oh, ada sih. Nah, habis ini saya dibilang tuh Wisnu kan. Bilang Nah, itu kan privilege. Penting atau enggak? Kalau ada ya alhamdulillah, ndak ya sudah. Kakak sih gitu aja. Tapi alhamdulillah kalau masalah kayak ngurus-ngurus gitu ada keluarga lah. Ada keluarga yang ya setidaknya mempermudah segala urusannya aja. Ndak juga tetap bayar. Maksudnya bukan berarti ada privilege kita gratis kan. Tetap bayar. Misalkan kayak ngurus STNK bisa nitip sama beliau aja, misalkan nih STNK aku mau mati, oh sudah sini saya bawakan aja mbak, misalnya sama mama kakak dia ngomong kayak gitu, bawakan nanti uangnya berapa, nanti pas dia ngantarkan lagi dikasih berapa. Kalau menurut Rizky privilege itu penting, mungkin ya 50-50 sebenarnya, benar juga penting antara nggak penting, cuman itu ngebantu banget. Pastilah pasti ngebantu. Tapi kalau Rizky lihat selama ini, jadi kan di jurusannya Rizky kan di psikologi. Nah jadi kan ada namanya di psikologi itu namanya psikologi industri organisasi. Nah jadi kerjaannya ya kayak di rekrutmen perusahaan dan sebagainya. HRD, personalian. Biasa HRD memang psikolog ya. Kalau enggak hukum biasanya. Hukum ya. Nah jadi malam ambil komputer, siang ambil hukum. Gimana tuh? Malam ambil komputer, siang ambil hukum. Apa nih, saya nggak paham nih sumpah. Malam nyuri komputer. Siangnya dihukum. Ditangkap. Jawab lawakannya orang dulu goblok. Aduh, jadi, tuanya. Nih jadi memang selama ini yang Rizky lihat jadi selama ini Rizky lihat memang terutama di perusahaan ya. Kalau kita itu ada orang dalam di perusahaan kayak misal posisinya manajer atau superintendent atau supervisor dan sebagainya, bisa langsung sana ya. Itu cukup ngebantu kita untuk dapat peluang lebih besar. Betul. Diterima. Betul. Nah, jadi kalau dibilang privilege itu penting atau enggak penting, bisa jadi penting, bisa jadi enggak sebenarnya. Kenapa bisa? Contohnya yang penting tadi ya, itu bisa jadi penting. Tapi kalau bisa jadi enggak penting, privilege itu bisa jadi enggak penting karena Rizky ini sebenarnya selama ini ngelihat bukan apa ya, selama ini memang dibantu kayak gitu tuh memang ngerasanya lebih apa ya, nggak sulit, kita nggak perlu ngikutin step mungkin yang belibet dan sebagainya, sebentar jadi urusan kita dan sebagainya. Bapak Rizky banyak privilege-nya kan. Betul. Cuman ngerasanya memang akhirnya kita tuh jadi banyak utang budi sama orang lain. Iya sih. Pertama betul. itu utang budi sama orang lain. Kemudian ngerasanya memang yang kedua kita tuh kadang ada pertentangan batin. Pertentangan batin tuh maksudnya gimana? Rizky tuh kadang ngerasanya kayak kalau kita makai yang kayak gitu tuh salah kita nih. Kita tuh menzolimi orang lain. Orang lain yang mungkin sudah nunggu berhari-hari nggak jadi urusannya, kita yang baru sebentar langsung dapat. Iya betul. Nah itu kadang ngerasanya ada kayak gitu. Jadi bisa jadi pentingnya kenapa aja ngerasanya memang terbantu gitu lah. Misalnya kita lagi memang butuh cepat, kita bisa dapat. Tapi misalnya ngerasa nggak penting itu tuh ngerasa kayak gitu karena kadang ngerasanya kita harus ngebalas dia nih udah baik sama kita harus ngebalas dia nanti dong kalau misalnya kita dosa, kadang kayak gitu. Nah ini sama buat kalian jangan beranggapan kayak punya privilege enak terus kalian menuntut orang tua kalian, mak kita harus punya privilege.
Bro, privilege itu bukan dicari. Ada sendiri. Privilege itu bukan diminta. Betul, bukan diminta. Mm-mm. Dicari Dicari. tapi dicari yang akan berdampak sebenarnya tidak langsung ke kamu. Dampaknya itu biasa ke anakmu. Benar. Kalau ke Tapi kamu kita itu bisa juga sebenarnya. bisa, tapi biasanya nggak lebih besar itu terlalu. nanti ke generasi selanjutnya. biasanya kalau kalian bisa nanjak di kehidupan cepet, banyak tuh bisa privilege. Tapi kalau hidupnya gitu-gitu aja. Bilang Itu Josu, makanya orang bilang tuh kan kalau memang pengen dapat privilege itu perbanyak temen sebenarnya, perbanyak kenalan. nah tapi itu kan masih gambling. Kalau temanmu jadi orang, kalau enggak, Kita kan nggak tahu, makanya nah, perbanyak. iya, Dari betul. sekian banyak kemungkinan kan ada. Taunya naas dia, nggak ada satupun yang jadi. Sama janganlah suka memandang orang sebelah mata. Matamu dua ngapain sebelah? Apaan tuh? Maksudnya kebiasaan orang. Ini kejadian di lingkungan kakak lah. Ada. Jadi ada satu orang yang dia ini kayaknya orangnya lusuh, terus jorok, tidak terlalu rapi, terus orangnya dia suka tidur gitu kan. Terus banyak yang bilang kayak, ih ini males lah aku berteman sama ini kayak iya dia kerjanya tidur aja, ya Allah ini dia sering terlambat juga kan, misalkan iya ini sering terlambat. Terus dalam hati kakak, aku nggak mau berteman. Dalam hati kakak, ini orang ini yang nggak mau berteman atau sebenarnya memang si ini yang nggak mau menemani mereka ini? Karena orang ini punya sesuatu yang besar, yang bahkan kita saat ini pun belum punya. Bukan, dia sudah punya usaha, usaha yang besar. Mungkin omsetnya, nggak kebayang. Mungkin kalau kakak sudah jadi dia, kakak sudah beli Rubicon kali. Tapi orangnya biasa aja, dari temani. Sampai teman kakak itu bilang, anggotamu. Dalam hati kakak, kau tunggu 10-20 tahun ke depan. Kalau orang ini dia low profile, misalkan orang bilang, iya oh iya dia aja. Kalau 20 tahun ke depan dia jadi orang, kakak adalah orang yang jadi temannya di situ. Dan orang-orang ini cuma datang menjilat, hello, dia sudah jadi pengusaha dari sekarang. Iya. Dia sudah tahu Anda siapa 20 tahun lalu, dan Anda mengharapkan sesuatu, minta tolong. Suatu saat kalian tuh minta itu, kadang orang lupa, dia suka berbuat sesuatu tapi lupa, tiba-tiba minta tolong ke orang itu, Bang. Ada orang datang ke kakak, bisakah tolong aku? Anda lupa yang Anda lakukan kemarin. Itu kadang privilege-nya minta privilege tapi nggak tahu diri. Kadang orang-orang tuh nggak tahu diri. Iya, itulah. Seringnya tuh orang-orang tuh nggak tahu diri kalau dulu tuh pernah berbuat sesuatu yang mungkin menyakiti kita gitu. Iya. Pas dia udah pengen minta bantuan, minta aja, malah nggak tahu perasaan kita dulu gimana. Entah dia sadar atau enggak ya, tapi kayak orang pura-pura lupa. Ya, kau kalau misalkan nancapkan pisau ke kepala orang, yang kau tancapkan ingat, apalagi ada cacatnya kan. Ingat, yang mungkin kau tanya, aku lupa, iya kah, pernah kah aku tancapkan? Wah enak banget kau ngomong. Kadang itu ya realita, Iya. Realita yang ada memang. Betul. Kadang kan kita berharapnya memang kalau kita membantu orang lain, mungkin kita memang sebaiknya memang nggak berharap berharap dibantu lagi. Cuman kadang kan ada aja perasaan kayak kita ngebantu ya nanti dibantu juga gitu. Cuman kondisi idealnya kan kayak gitu kan. Wah, cuman memang kita tuh tidak berada dalam kondisi yang ideal. Omongan saya terbukti lagi, hidup tuh satu arah aja, ya kan? Ya, memang kalau misalnya kalau kita ngebantu ya jangan berharap dibantu gitu. Iya, cukup bantu, stop. Yaudah. Mau dia bantu kau nanti atau enggak, itu terserah. Tapi dia. yang bangsat memang yang nyakitin hati. Nyakitin hati ini Banyak kadang tuh udah gitu. ingat-ingat. Sudah menyakiti tapi masih tolong, pas minta tolong manisnya kayak gula. Ada yang bilang gini, gula itu minuman rakyat. Kenapa, Pak? Iya, rakyat hidupnya sudah pahit. Jadi butuh dimanisin oleh gula. Baru ini Pak siapa? Padli. Terus Pak iya Pak, maaf Pak. Baru bilang Mamat Al-Katiri, loh Bapak kok minta maaf sama Pak? Minta maaf sama rakyat dong. Kan rakyat yang disakiti, tapi cuma Pak yang bisa nangkep. Itu bukan satir itu memang bentuk kritik sebenarnya gitu. Nah, harusnya itulah kadang orang sekarang apalagi orang isinya tersinggung kayak mana coba?
Apa yang mau dikritik dari orang tersinggung, mending diam. Sama kayak orang banyak gini nih. Misalkan kau ngelihat apa di hadapanmu, kau ndak bertindak. Sebenarnya orang-orang yang begitu biasanya dia pernah bertindak dulu. Dia bertindak lalu dia mendapatkan, loh aku ini mau bantu kau loh, tapi kok aku malah, dulu saya kena begitu juga. Teman saya dibully, saya bantu, dia ikut ngebully saya malah. Aduh, sudah begitu baru langsung lah. Apa? Gimana saya mau peduli sama orang? Saya cuma Oh. pura-pura ndak tahu aja. Kayak ya sudah, kalau saya tahu kok dampaknya gini, saya males. Jadinya males. Itulah kan. Ih, hidup ini lucu deh. Ya memang apa ya? Kondisi kita itu memang nggak dalam kondisi yang ideal. Kehidupan tuh nggak dalam kondisi yang ideal. Jadi kayak misal tadi Kak Usni bilang, misalnya dulu ngebantu orang pas lagi dibully. Terus pas Kak Usni dibully malah dia juga ikut ngebully. Iya. Nah, maksudnya kondisi kita tuh memang bakal selalu kayak gitu, nggak ideal. Jadi memang itu pentingnya ekspektasi sih, penting menurut Rizky ya, pentingnya membatasi ekspektasi sebenarnya. Iya, karena kayak sekarang nih, saya kan belum selesaikan skripsi nih. Ada yang bilang, ayolah, belum selesaikan skripsi. Ya saya ada yang saya kerjakan gitu kan. Nanti pas skripsi saya selesai, ini juga sudah jalan. Ini sih podcast ini sudah jalan, ya kan enak kan. Jadi ada yang menghasilkan, tidak harus berlari kencang saat nanti baru selesai, belum kencang. Tapi kan kita misalkan kita lulus, ini tinggal jogging aja, jogging. Ya, ada sudah penuntunnya. Itu yang kita harapkan. Jadi miskin itu bukan privilege. Bangsat memang, itu yang bilang miskin privilege itu bangsat sih. Enggak, misalkan miskin privilege. Misalkan kamu bilang, orang itu bilang, kalian enak kan miskin, jadi kalian punya daya juang. Kami tidak punya daya juang, tapi kami tidak punya pilihan. Kalau kami memang mau tetap hidup, dia berjuang. Kalau kita bisa. Itu ada nggak yang beli bukunya? Pengen sih. Mana sih bukunya? Pengen dia beli. Ada nggak sih? Seriusan pengen beli? Iya. Penasaran aja isinya apa. Ayo beli yuk. Gak tahu ya kayaknya. Patungan aja kita, gantian bacanya. Pas orangnya ditangkap ditarik nggak bukunya? Nggak mungkin lah, wah, nggak mungkin. Kecuali Tapi isinya. nggak tahu kemarin tuh sempat rilis atau enggak. Nah itu dia sih. Atau ada cetakan digitalnya, nanti kita cari. Cuman itu ya. Itu karena miskin, kita itu nggak bisa milih po. Sama kayak misalkan dulu kakak itu nggak boleh jualan. Pengen jualan sebenarnya. Pengen belajar bagaimana cara memanage laba, bagaimana cara memanage modal gitu kan. Laba-laba. Nggak boleh jualan. Laba-laba. Labu. Manage labu. Labu. Kita tayang hari Labu. terus. Nah terus nggak boleh lah jualan, nggak boleh. Terus bilang, sudah lah, nggak usah jualan, coba fokus sekolah aja. Maksud saya kalau memang disuruh fokus sekolah, kirimnya aja saya sebulan 50 juta, 100 juta, nggak jualan. Kalau kakak punya dua pilihan, nih, mau jualan atau enggak, tapi aku dapat kiriman 100 juta, enggak jualan, hura-hura. Nah, ngapain? Karena kita enggak punya pilihan. Kami misalkan sudah miskin, pemalas. Anda kalau sudah miskin, Anda hanya baring-baring di kamar tidur. Kapan Anda mau kayanya? Super miskin. Tapi apa ya? Ya realitanya sekarang kayak gitu juga. Kayak apa ya? Setahu Rizky memang orang-orang itu kadang ini tapi dari mana ya? Ini entah buku atau hasil penelitian gitu. Penelitian miskin. Jadi hasilnya itu kalau nggak salah, orang tua yang kaya itu lebih kemungkinan persentase anaknya kaya itu bakal lebih tinggi daripada yang orang tua miskin menghasilkan anaknya kaya. Jadi yang kaya, orang tua kaya bakal anaknya kaya, yang orang tua miskin kemungkinan besar anaknya bakal miskin juga. Iya, nah, yang mempengaruhi itu adalah faktor mindset. Betul. Yang pertama faktor mindset. Jadi orang tua kaya itu kan ya pasti pemikirannya soal bisnis, atau keuangan dan setiap sebagainya. Kumpul keluarga ngomongnya, bisnis kita seperti apa, yang ini seperti ini, fakta ya, karena ada yang bercerita juga kepada saya. Ini bisnis tapi orang miskin berkumpul, makan apa mak kita hari mak? Makan ini, iya enak banget, iya alhamdulillah kita nak bisa beli ini. Udah,
Hanya Sampai ada bukunya kalau nggak salah, Rich Dad Poor Dad. Nah, jadi masa ada bukunya Rich Dad Poor Dad. cari beli Jadi bukunya itu di situ tuliskan kalau ya memang orang tua yang kaya itu bakal kemungkinan besar anaknya juga bakal kaya. pastilah. Kemungkinan Karena dia selain- miskin kecil lah. Selain mindset yang pertama, yang kedua ya ada gurita bisnisnya juga kan. Iya, ndak mau bisnis kan ndak Pasti mungkin diturunkan ke satu. anak. Ndak mungkin satu kan. Masa pengusaha cuma satu ndak mungkin tuh. Pasti banyak. Nah, jadi memang bukannya ya mendiskreditkan orang yang Kayak miskin. Oh iya. Nah, cuman memang ya itu hasil penelitian seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang kaya terus anaknya kaya nggak Nggak heran. nggak heran. Sama gini nah, kita bukan mematikan harapan orang ya. Kadang ada, wah gara-gara podcast abang-abang ini harapan kami ini yang miskin pengen kaya bang. Abang jangan matikan mimpi kami dong, jangan matikan harapan kami dengan bilang gitu. Tapi memang kenyataannya, ini kenyataannya. Rata-rata kita itu misalkan naik itu tidak terlalu jauh kalau dari miskin ya. Karena memang kau kenal siapa. Sama ada orang begini, kalau kalian mau kaya, ubah lingkungan kalian ke yang kaya. Nanti kalian kayak sama penjual parfum. Kalau mereka jual parfum, kalian akan kebagian wanginya. Pertanyaan saya, siapa orang kaya yang mau berteman sama orang miskin? Speak up. Ayo. Ngomong, siapa orang kaya yang mau berteman sama orang miskin? Ya lingkungan mereka itu aja. Masuk situ ya memang berbicara soal bisnis. Yang miskin di mana? Apakah kalian bertemu di tempat yang sama? Saya rasa kemungkinan kecil. Misalkan ketemu di masjid. Ini ada si pengusaha besar dan si orang miskin. Ya mereka hanya berbicara seputar, oh saya ini, pasti orang yang ada di sana akan merendah. Oh saya ada pak usaha kecil-kecilan mobil Anda Mercy. Kecil Apa banget. ya, tapi itu pentingnya ngubah mindset dulu di awal. Jadi mindsetnya mungkin bukan tentang tiba-tiba ucuk-ucuk bersosialisasi sama orang kaya mungkin. Mungkin ubah mindset dulu, kayak misalnya ngejar pendidikan dulu mungkin. Karena kan yang penting yang menurut Rizky lihat, mungkin ada kutipan orang menarik dulu ya. Kayak saya Bob tadi mau bilang apa? Kalau nggak salah yang dia bilang dia kan cuma lulusan SD. Iya. Cuman kan dia memperkerjakan sarjana dan sebagainya. Iya. Nah, maksudnya bukan berarti pendidikan itu nggak penting ya. Nah, tapi di pendidikan itu kita bisa ngubah mindset kita. Semakin tinggi pendidikan itu semakin ngerubah Kedewasaan. cara pemikiran kita dan sudut sebagainya. pandang. Kalau kalau teman-teman itu nggak bisa ngemulai bisnis, misalnya pas masih SMP atau SMA atau kuliah belum bisa ngemulai bisnis karena belum ada usaha dan sebagainya. Menurut Rizky memang pendidikan itu ya selesaikan dulu pendidikan. Misalnya lagi kuliah, selesaikan dulu kuliahnya. Karena dari situ mungkin kita bisa ngeliat peluang gitu. Oh, kalau kakak bertentangan malah sama Rizky. Contohnya misalkan kayak Bob Sadino tadi bilang lupa. Iya, dia bilang dia kalau nggak salah dia itu kan lulusan SD aja. Cuma dia bisa bilang dia memperkerjakan sarjana. Nah, jadi sebenarnya betul tuh yang kayak problem solving, bagaimana kita mengatasi masalah, melihat sudut pandang, terus jalan keluar tuh kan terbentuknya dari pendidikan dan pengalaman sebenarnya. Nah, jangan bilang, "Mak, aku mau berhenti SD." Udah juga berhenti SD dong. Tuh, mau ngejar passionnya jual bakso misalkan. Ya kan bisa Anda sambil sekolah, pulang sekolah jual bakso bisa tuh. Dua-duanya berjalan bersamaan. Karena nanti Anda akan mendapat ilmunya, bagaimana cara menghadapi orang lain, bagaimana cara menjalin kerjasama dengan orang. Itu kan ilmu kan yang tidak hanya bisa didapat, cuma kemungkinan kecil. Yang siapa sih lulusan SD yang sukses banget kan kecil juga persentasenya gitu loh. Nggak terlalu banyak yang terekspos aja kan. Nah contohnya juga misalkan dia itu kuliah, kalau kayak kakak bilang, yang Rizky bilang kan selesaikan dulu pendidikannya. Nah kalau kakak nggak terlalu juga. Gimana? Jadi semuanya itu berjalan bersamaan kalau menurut kakak. Jadi misalkan kuliah jalan, mau buat usaha jalan juga. Karena titik mulai itu bisa menentukan akhirnya dan puncaknya di mana kan. Titik mulai misalkan kita ngejar pendidikan dulu, terus kita baru lulus baru mulai. Pas kita mau mulai ternyata kalau misalkan kita mulai mencari pengalaman, mencari pengalamannya itu dari 3 tahun yang lalu, mungkin misalkan pas kita lulus sarjana itu ada 5 orang yang menjadi kita link kita gitu. Tapi kalau misalkan kita mulai dari 3 tahun sebelumnya, bisa jadi sebenarnya di situ ada 30 orang masih berdiri. Masih ada 30 orang yang mencari dan kita
kita itu ya, oh ya sini, aku. Kita, Tapi kan kalau kayak gitu kan kita kan jelas kalau kita pengen misalnya mulai usaha gitu kan pas misalnya lagi kuliah kan perlu modal gitu. Nah itu kan misalnya mau lagi pendidikan kan mungkin sulit. usaha itu apa dulu nih? Usaha banyak jenisnya. Ada usaha yang tidak perlu modal. Contoh mengerjakan tugas teman. Tidak perlu modal. Anda pasti punya laptop dong. Tapi kan maksud Rizky kalau untuk mengerjakan soal tugas teman kan nggak bisa sampai nanti. Ya Anda bisa sampai nanti, tapi di saat temanmu pas nanti misalkan 3 tahun kau kerjakan tugas teman, terus pas lulus ada modal untuk usaha? Enggak. Ya itu bisa juga. Pas lulus teman Anda misalkan punya privilege nih. Kita kan Anda kan yang sendiri yang bilang tadi. Teman Anda punya privilege, misalkan dia sudah punya perusahaan dari bapaknya nih. Terus kau lulus cuma untuk melanjutkan. Pas dia lulus, aku tahu nih si ini dulu ya bisa jadi. Itu. Tapi kan ya tadi kayak harus dibilang juga kemungkinannya gimana kayak gitu tuh. Ada kemungkinan teman-teman untuk ya tinggal ditanya kan. Kalau kakak kerjaan itu kita cari, bukan kita tunggu. Iya memang. Nah, contohnya misalkan ada tugas, kau mau aku kerjakan enggak? Sudah daripada kau kan mau jalan kan. Sudah biar aku aja kerjakan. Tapi 50.000. Kemahalan. Ya sudah, kalau 50.000 untuk 2 tugas enggak apa-apa. Itu caranya. Kayak gitu, dijemput. Maksud Rizky, yang temannya tugas kita kerjakan tadi kan belum tentu sukses juga, belum tentu kan? Iya kan. Tapi misalkan dari situ misalkan ilmu kita kan bertambah tuh. Iya sih benar. Kita memiliki sesuatu yang lebih dari teman kita tanpa dia sadari. Benar. Tanpa dia sadari. Itu sih poin penting. Kita nulis misalkan 5 lembar kita nulis. Nggak mungkin nggak nempel kan di kepala kita. Benar. Itu 5 lembar dia nulis, sudah buat kita deh ilmunya. Itu bisa jadi juga sama kita itu di luar itu kan nggak mungkin. Nah sama ini kadang ada orang yang merasakan dia sudah berkorban yang sangat besar, padahal ada yang berkorban lebih besar lagi. Contohnya kayak misalkan ada tuh teman kakak ngomong gini, kau enak kau bisa nih ngerjakan video, kau bisa ngerjakan musik. Itu nggak instan. Di saat kalian mungkin main PS, mungkin di saat kalian nongkrong di kafe, di saat kalian lagi nonton bioskop nih, saya di kamar cari, begini tuh cara motong video, begini cara. Nah di saat kalian sudah butuh, saya sudah matang, saya sudah bisa bikin, saya bikin. Dan di saat kalian sudah kalian masih tetap belum bisa bikin. Di situ langkahnya sebenarnya. Sama kan kita masih membangun sama yang lain-lain juga. Dapat misalkan dari pacarnya misalkan ada tugas kuliah temannya yang kami dapat tugas gini, sudah sini ku kerjakan. Kadang orang ada yang nolak langsung misalkan, itu bukan bidangku, aku ndak bisa di situ. Kenapa kau ndak nyoba? Itu kadang memang ada loh yang kita ndak bisa. Iya betul. Tapi kalau misalkan aku kayaknya bisa deh, ambil aja. Karena kalau biasanya masalah orang tuh di malu kalau dia salah, malu kalau dia gagal. Dan saya memang salah satu orang yang berprasangka gitu dulu. Pokoknya ini ndak boleh gagal, ini ndak boleh salah. Tapi memang trial by error. Pernah saya bikinkan satu video orang, ternyata kameranya ndak ngerekam. Pas saya edit mukanya dari situ, ya Allah gimana? Saya dibayar loh. Terus kayak apa tuh? Ada tuh kasusnya. Tinggal dibilang aja ini. Nah itu kakak bingung. Tadinya mau bohong, tapi semua yang di awal kebohongan pasti hancur. Orang jadi bilang jujur aja, tapi dengan komunikasi yang baik. Misalkan, ini tadi ada trouble sama kamera kami, sudah dipencet rekam, ternyata dia belum merekam. Jadi untuk bagianmu itu ada suaranya aja. Gimana nih? Boleh nggak kalau misalkan kita bikinkan animasi yang ini loh lagi ngomong pakai kata-katanya aja, atau mukamu nggak usah sama sekali ditampilkan, tapi diubah bagiannya dia jadi misalkan bukan jadi orang narasumber tapi jadi orang balik layar. Nah ternyata yang beliaunya bilang sudah aku pakai orang balik layar aja nggak apa-apa kok. Ini cuma diomongkan. Pokoknya apapun diomongkan. Semua itu dikomunikasikan kayak harga. Ada teman saya juga ngomong gini, berapapun kau minta harga tinggal ku transfer. Pas saya ngomong kaget ya, kok segitu dia bilang. Tapi apa ya Rizky apa ya? Ya menarik sih dari kau cerita. Cuman memang ini menarik juga nih. Apa itu? Anaknya Hairul Putri ini sempat viral juga kemarin yang soal jangan
takut untuk mulai usaha. Mm-mm. Maksudnya kalau misalnya kita tuh apa ya, mulai aja dulu. Kalau Iya. misalnya nanti ada challenge misalnya gagal dan Iya. sebagainya, ya nggak apa-apa gitu. Itu bagian Iya. dari pengalaman. Mm-mm. Cuma kan orang-orang pada komen kayak, Anda kalau misalnya ngebuka usaha, misalnya 400 juta usaha modalnya, terus gagal, tidak takut dong, ada backingan dana. Yang kami ini buka usaha 400 juta terus gagal, nangis, sisa nangis aja. Tapi masih gimana tuh? masih mending cuma nangis. Saya aja 400 belum punya. Mau kemana 4 juta gini belum punya. Itu gimana menurut Mas? Kalau ya itulah pertama. Itu kayaknya bagian dari privilege juga kayak gitu tuh. Betul. Dia nggak salah untuk memang dia yang dia sampaikan itu memang sepantas. Nggak salah, karena memang dia kayak gitu. Iya, nggak salah dan sepantasnya memang untuk serata dia dan ke atasnya, bukan serata dia dan ke bawahnya. Karena kalau Anda 400 juta rumah Anda disita bank. Pasti kalau rumahmu sampai 400 juta. Kalau enggak sama tapi memang betul kalau memang mau mulai usaha, mulai aja. Karena saya juga pernah jual nasi ayam telur asin kan sama Anda juga. Saya pernah jual nasi ayam telur asin, saya pernah mau buka usaha fotokopi. Pernah, tapi kan modal kita minim ya. Modal 2.000. Itu kalau Anjing 2000 mau modal apa, Cok? Kakak jual ayam tuh modalnya berapa coba? Berapa? 100.000 aja. Untungnya berapa? 300.000. Lumayan. Bukan lumayan, Po. Itu kalau bilang Nabi haram. Untungnya sampai 3 kali lipat tuh gitu. Lah, enggak apa-apa dong. Nah iya, tapi kan ya itu makanya itu bisa lah kalian karena manusia itu maunya pertama yang instan. Makanya kebanyakan kita tuh pengennya yang instan sih. Makanya kejadian Binomo. Nah, mau kayak instan, masukkan 200.000 mau dapat 2 juta. Kasusnya itu parah loh, yang terutama yang ya. Karena kan dia kasusnya kayak dia kan kayak Binomo, kayak itulah trading gitu. Binary option. Jadi di dalam itu tuh yang mau main sama dia nggak ada yang menang. Pasti kalah kalau main sama dia, dan dia itu dapat 80% dari situ. Iya, betul, dari kekalahan orang itu. Jadi 20 dia itu buat dari itunya. tahun 2018 atau 2017 2018 dalam waktu berapa tahun dia bisa ngumpulkan sampai 500 miliar itu, bro. Kalau Parah orang banget, dikasih 500 miliar kaget, Po. Orang biasa ndak pegang duit. Nah, maksud Rizky apa ya, orang-orang kita tuh mungkin masih kaget dengan yang ternyata kita bisa main saham dari rumah. Yang trading itu kan masih kita main saham dari rumah kan. Maksudnya ada peluang-peluang gitu tuh tanpa di riset lebih lanjut itu mau ikut gitu. Nah, karena memang apa ya? Ya memang kita butuh uang, cuman maksudnya biasa harus lebih hati-hati. Nah, banyak orang tuh ndak mau susah. Ini jujur aja ndak mau susah. Contoh, misalkan ada kerjaan bikin video lah. Contoh lah ngedit video podcast ini. Misalkan saya mau cari nih cari editor lah kita lah ya. Kita cari editor terus kita bilang kami biasa rekaman hari Sabtu misalkan. Sabtu untuk 2, kau edit untuk diupload hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, setelah itu dia pasti mikirkan, "Oh, bayarannya berapa, Bang?" Misalkan saya bayar UMR pertamanya. UMR sini berapa sih? 1,3 ya? Enggak. 1,350 di sini. 1 juta. Di sini. Di Jakarta yang 3 juta. Iya. Samarinda 3 juta, Cuk. 3 3 juta sumpah demi Allah. Masa? Baru lihat kayak. Tapi kalau pegawai kafe kenapa 1,3 ya? Ya memang ngikutin UMR mereka. Itu kalau mau dituntut bisa sebenarnya. Wah, iya sih. Nah, misalkan 3 juta lah. UMR 3 juta. Terus dia bilang, paling tinggi berapa Kaltim? Baru dia bilang kan misalkan, "Aduh, enggak sesuai, Pak, sama gaji saya, maunya 5 juta." Sebenarnya kita fleksibel aja. Misalkan kau kerjamu bagus, tepat waktu, sesuai yang kita mau, naik gitu. Nggak sampai setahun bisa 2 kali lipat ya kan. Apalagi bisa naik misalkan cari lagi editor baru, kau jadi ketuanya. Bisa kan. Nah, orang itu kadang nggak mau, dia maunya langsung, aku mau langsung jadi bos, aku mau langsung jadi ini. Tapi kan semua ada proses. Kecuali kau punya privilege langsung jadi bos. Itu lagi privilege. Atau punya sendiri. Nah, misalkan misalkan sudah 5 juta, misalkan 3 juta nih. Terus dia bilang, "Aduh, Bang, kalau segitu saya ndak rela lah. Saya masih kuliah juga misalkan. Saya ndak bisa begadang." Pilihan. Memang kau pikir semua orang di dunia ini bisa begadang? Pertama saya aja ngedit ndak begadang sih. Cepet saya ngedit.
Tapi kan prosesnya lama bisa. Misalkan, aduh bang saya sih nggak bisa begadang kalau ngedit itu, nggak bisa cepat juga. Saya harus Nah, maksud kakak, coba dia bilang, iya bang, bisa. Jadi take risk dulu berarti ya, maksudnya ambil resiko aja dulu. Kalau hidupmu tidak beresiko, hidupmu tidak jadi apa-apa bro. Itu pasti ada yang dikorbankan, tidur pasti tidur itu dikorbankan pasti. Waktu untuk main, waktu untuk nonton, waktu untuk jalan-jalan itu pasti dikorbankan. Tinggal pilih, kau mau jalan-jalan nggak punya duit, habis itu bensinmu habis nggak tahu mau ngisi pakai apa, atau punya duit nanti ada waktunya jalan-jalan. Kan begitu. Benar. Itu nah itu makanya kakak itu sampai ngajak Kiki buat podcast tuh buat begitu aja. Ini kita mulai butuh uang loh Ki, gini. Oh iya, Rizky mulai sadar gitu kan. Itu mulai harus karena orang paling dekat lah yang pertama bisa diajak pasti. Siapa lagi, masa saya ngajak orang nanti ujung-ujungnya bah Wisnu jadi orang tapi ngajak orang, padahal ada keluarga sendiri dekat tadi. Kalau ada keluarga sendiri yang dekat saya ajak keluarga. Suatu saat video ini jadi bukti pas kita sudah punya Mercy, punya Lambo, punya Range Rover. Nah, hari ini jadi saksi nih. Ayo. Matanya sampai bengkak gitu bang, apalagi kurang duit sih. Kalau banyak duit mata saya enggak bengkak dong. Mobil saya yang bengkak dan tabungan saya bengkak. Aduh, kalau apa ya? Itu makanya privilege, balik lagi ke privilege itu memang ya antara perlu nggak perlu. Iyalah. Di satu sisi mungkin kita perlu, mungkin di satu saat yang lain kita nggak perlu gitu loh. Sama orang kayaknya meminta untuk privilege itu ada di segala sisi. Nah itu biasanya nggak bisa tuh. Misalkan aku mau ngurus SIM gampang, mau ngurus paspor gampang, mau ini gampang. Aduh susah bro, kecuali kau presiden. Nggak perlu kau urus orang yang nguruskan buat. Selalu ada ya. Cuma kan masing-masing lah. Ya lebih bersyukur sih. Aduh saya balik lagi poinnya ke bersyukur ya. Iya maksudnya privilege itu sepenting, ya nggak penting-penting banget, tapi ada ya alhamdulillah. Nggak ada ya terserahmu mau kau cari kah atau enggak kah. Makanya dulu kakak itu beranggapan bahwa kayaknya udah terlalu penting deh misalkan kayak komunikasi sama orang, jadinya karena takut juga kan. Jadi kalau misalkan ada orang tuh ya diem aja kayak patung walaupun 2 jam di situ sampingan. Kalau sekarang saya bertemu orang di bis, saya ajak ngobrol pasti. Mau kemana pak? Bahkan kita tahu nih bis mau kemana nih. Mau kemana pak? Oh bapak kerja di mana? Oh, saya kerja di sini mas. Oh sudah lama pak. Itu ajak ngobrol aja, walaupun pada akhirnya Anda tidak bisa tidur di bis. Itu resiko bro. Itu resiko. Sampai saya pernah nge-gym. Nge-gym ketemu satu orang. Nge-gym angkat barbel. Nge-gym apa lagi memang? Oh siapa tahu kan. No. Bilangnya kalau mau nge-gym tuh pagi-pagi bro. Kenapa? Banyak hot mom. Dia nanya, kok nge-gymnya pagi-pagi mom? Iya sekalian ngantar anak sekolah. Oh make sense sih. Terus kayak gitu. Memang kakak bilang ada pengorbanan. Kadang orang kan, aku capek banget nih mau tidur lah di bis. Udah, kalau tidur apa? Udah deh. Kalau misalkan kita ngobrol, ya memang nambah link ya. Kadang ngobrolnya ya amburadul aja. Misal asalnya dari mana mas? Gitu. Oh, kalau logat begini, saya tahu nih dari mana. Dari mana tuh? Banjar kan? Lain dong. Nah, dari kan itu Jakarta. Iya, makanya ujungnya kan kayak nawari makan. Walaupun pada akhirnya mungkin pas kita turun dari bis itu kita sudah nggak tahu nih orang ini namanya siapa. Ini orang tadi apa yang diceritakan. Kita nge-save nomornya ya. Ngapain nge-save nomor? Siapa tahu. Anda biasa nge-save nomor yang pirang-pirang ya? Pirang-pirang ngapa bang? Loh, yang Ika kan pirang. Ika siapa? Bertanya lagi tadi dia yang ngomong Ika. Ika apa? Indra. Oh Indra. Udah tersangka juga sih. Iya, nah itulah misalkan. Tapi nanti mungkin satu kayak, loh pak kayaknya kita pernah ketemu deh. Di mana? Kakak paling takut itu. Pak kayaknya kita bertemu. Salah pak, lain salah. Aduh, malu juga. malu. Ya tapi mungkin privilege itu penting dan penting, tapi miskin itu tidak penting. Iya maksudnya ya itu sih. Tapi kita nggak bisa milih kan mau lahir dari orang kaya apa orang miskin. Iya benar. Jangan apa ya? Jangan kesel aja sih pas kemarin dia bilang miskin itu privilege. Rizky baca bangsa. Statement apa ini asu? Sama kakak pernah, sering nih ngelihat sudut pandang yang gini. Dia
menyalahkan orang tuanya atas kemiskinan. banyak Banyak sekali. Dia memang di depan kita kayak, ayo nongkrong sini, ayo. Orang ini kok ada duitnya. Ada satu orang dari ibunya sendiri keluar kata-kata seperti ini. Aku itu sebenarnya hidupku dikirimi, semua dibantu. Cuma anak-anakku ini masih meminta gini kan. Padahal ndak tahu mamanya sedih. Dia cerita sambil nangis tuh mamanya. Waduh, kakak bilang, aduh anakmu. Aduh kayaknya mama saya gitu. No, mamamu di sini banting tulang, kau di sana ternyata punya iPhone. Enggak. Nah, maksudnya banyak yang kayak gitu sampai ada kejadian. Nih kejadian. Dia minta Avanza ke mamanya, ndak dikasih, mau bunuh diri. Ma, minta Avanza. Ma, kan kita ndak ada duit, Nak. Sudah kalau gitu aku mau nyayat tanganku pakai cutter. Siapa ini? Siapa? Ada deh. Ada itu kejadian. Ada. Waduh, kakak dalam hati kakak. Wah. Kakak aja minta motor. Motor. mau apa kok kita nggak ada duit. Tapi gitulah kadang privilege-nya itu bukan di miskinnya. Tapi di usahanya sebenarnya. Survive kita dari kondisi jiwa itu. Berusahanya itu untuk karena jadikan kemiskinan itu dendam. Di saat jadi dendam miskin, Anda akan berusaha untuk mengalahkan kemiskinan, dan Anda di saat sudah sukses, Anda akan menjadi musuh kemiskinan, dan bagaimanapun Anda akan mempertahankan agar tidak miskin lagi. Itu kata-kata siapa ya? Menarik. Gofar Hilman kali. Kalau anda salah ya. Bagus tuh jadikan dendam memang. Jadi kita, waduh aku dendam banget sama miskin. Aku pernah miskin. Tapi kalau bilang Marcel Widianto, saya walaupun punya uang saya begini-gini aja dia bilang. Kenapa? Mau waktu itu dia dikerjain bahwa kayaknya hartanya harus disita karena ini dari sini. Aduh. Sampai dia bilang, sita aja pak harta saya sudah ndak kaget jadi orang miskin. Dia bilang, saya sudah biasa naik motor Beat yang dimana spionnya terputar terus sepanjang jalan, klaksonnya minta tolong, sudah biasa pak, saya ndak kaget lagi jatuh miskin, saya ndak kaget, saya ndak bisa makan, saya ndak kaget. Dia bilang, karena memang kita tumbuh dari situ. Ya alhamdulillahnya mungkin kita yang berawal dari situ kita sudah dendam sama ini, tapi kalau memang jauhkan bala itu harus kejadian, kita nggak masalah. Gitu ya soal privilege ya. Iya. Ya, aduh, pengen nangis nih. Tapi nanti kita nangis-nangisan sama mama. Challenge-nya gimana nih? Challenge-nya ada yang miskin enggak? Challenge-nya mungkin cerita aja soal privilege-nya teman-teman itu gimana. Nggak usah cerita. Oh, jangan itu pribadi kalian, privasi. Jangan. Challenge-nya mungkin kasih pandangan aja sih. Seberapa miskin kalian? Coba. Oh, bener. Iya, seberapa miskin kalian? Pernah pengalaman apa? Seberapa miskin kalian? Mau ini aku dulu waktu TK miskin, Bang. Oh, tapi SD sudah berjaya, bapakku punya tambang. Alhamdulillah. Tapi kalau kayak kita sampai sekarang, saya ya, sampai sekarang ya bapak saya gitu-gitu aja. Ya, saya sih yang harus cerita, merubah. mungkin cerita teman-teman sebelumnya. Sebelumnya Kiki lah. Apa? Seberapa miskin Kiki dulu? Waktu paling miskin apa menurut Kiki? Aduh. Nggak pernah miskin ya. Lupa. Orang ini nggak pernah miskin, jujur aja. Cukup aja sih selama ini, alhamdulillah. Iya, dan Lalu itu apa? Saya adalah orang yang iri dengki. Lalu itu apa? Pernah semiskin apa sih ngerasanya? Pernah semiskin apa? Tahu makanan kesukaan saya sekarang? Yang makanan yang tidak pernah saya bosan makan sampai sekarang adalah nasi dan ikan asin. Oh, itu jadi makan ikan asin itu. Bilang ibu saya sih kita sebenarnya tidak semiskin itu. Cuma ibu saya sehemat itu kali ya. Beda miskin sama hemat beda. Semiskin-miskinnya saya, ya saya sebenarnya ndak kayak HP ndak sih. Waktu itu belum saatnya. Dulu yang punya HP adalah bapak saya saja. Waktu kelas 3 SD kayaknya 3-4 SD. Jadi itu miskinnya. Baru yang punya HP cuma bapak kakak. HP-nya di saat orang sudah zamannya Sony Ericsson. Tahu Sony Ericsson? Bapak saya masih pakai Nokia yang ada tanduknya satu itu. Layar kuning masih nit. Itu terus TV di kamar saya itu TV 14 in. Terus keluarga kami itu baru punya laptop itu pas
SMP kayaknya. Nah, semiskin itu. Itu keluarga, bukan kakak pribadi ya. Keluarga besar, karena orang kan, wah aku SD sudah main ini, aku mau main di mana ya? Rizky lupa sih. Tapi sama ini alhamdulillah cukup aja sih. Dia cukup banget, orang HP-nya bagus-bagus. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, itu enggak masalah. Kalau yang iri kan, wah anjing ini orang ternyata mampu. Kalau kita kakak santai aja. Ya memang kau punya enggak apa-apa. Kakak enggak punya, nanti kakak punya. Nah, Amin. Dalam diri kakak dulu gitu. Makanya alhamdulillah ada fighting spiritnya kayak, oh sekarang misalkan ada orang sombong sama misalkan, aku tapi punya mobil kuras, mobil sendiri lagi misalkan. Ya enggak apa-apa, nanti aku juga punya. Dulu sih kayak, iya ya. Ya Allah nasibku, tapi nanti aku juga punya. Mungkin yang lebih baik, yang lebih bagus. Amin. Kita semua harus punya ya. Kita harus berjaya semua. Saya tidak mendoakan satu kaum, tapi kita doakan kita semua sama-sama berjaya. Masing-masing punya mobil, cukup. Nah itu sama bersyukur itu gitu. Aku mau punya mobil, sudah stop di situ, enggak usah mereknya apa. Tapi kalau memang mau mereknya apa, kejarlah sampai dapat. Ya, benar. Betul. Gitu teman-teman ya. Cukup ya, jadi Mario Teguh itu. Motivator. Jadi gitu ya, mungkin ya soal privilege balik lagi, penting dan nggak penting teman-teman, intinya bagaimana memposisikan diri aja sih. Ini tidak terlalu funny sebenarnya, tidak terlalu banyak ketawa, kita lebih banyak serius. Kayaknya episode selanjutnya juga kita banyak serius nih. Kita bahas tentang masa sekolah. Aduh, banyak tangisan ya kan. Oke lah, waktu itu masa sekolah sudah kita rekam, cuma tidak di-up. Ya, kita bahas nanti yang bahas iya, sekolah. Selanjutnya. Gitu aja mungkin Gitu kita habis dulu. ini Ketemu lanjut ke segmen. Abis ini kita ketemu mama-mama. Atau mama-mama lagi. Duh, mama-mama tolol. Mama-mama. Itu ya teman-teman episode 9. Iya betul. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Mungkin episode ini membosankan, tapi kami curhat lah. Sama lah kayak Uus lagi curhat di somasinya Om Deddy kan. Apa-apa. Ungkapkan aja. Ini bebas. Yang penting kita tidak menyinggung satu pihak. Oke? Sini aja. Di sini aja itu apa? Net. Apa sih namanya? Iya, net. Ini talk show. Ini talk show. Bangsat. See you. See you. Ma, sudah lama merokok, Ma. Mama kan merokok dari hidung, bukan dari mulut. Sama aja efeknya, Ma. Kalau dari hidung ke usus, bukan ke lambung, bukan ke paru-paru. Jadi gini, Ma. Ya penting. Kemarin kan sih kuliah, Ma. Oh sekarang kan masih kuliah juga? Iya masih kuliah. Kemarin masih kuliah. Sekarang masih kuliah. Besok masih kuliah. Semester kapan semester? Semester apa? Semesteran. Biasa kok kan ujung-ujung semester mau bayar semester. Oh, jadi nggak bayar lagi sudah, Ma. Kamu tahu nggak, Pak? Mau nggak boleh bayar? Rizky, Ma. Memang sudah kuduga dari bapakmu memang. Sama laknatmu bangsa. Sama. Mama ini yang paling mama ini adalah istri soleha. Nggak lagi merokok. Mama anjing. Sekian baca ini, Bapakmu aja ndak merokok lah, mama merokok nih. Bapakmu sudah kadang merokok, kadang minum-minum, mama. Oplosan. Ma. Rizky pengen berhenti kuliah, Ma. Mau jadi apa? Mau jadi kayak mama. Iya sih. Gampangnya kalau mamamu begitu. Mengapa? Mau berhenti kuliah tuh? Gue baru kaget. Telat kagetnya, Ma. Kenapa nih? Kaget juga Rizky, Ma. Jadi Rizky pengen berhenti kuliah, Ma. Kenapa nih berhenti kuliah itu kenapa? Rizky Kurang kah duitmu yang aku kasih? Bentar, Ma. Rizky bicara dulu. Memang gitu kan mama belum kau selesai bicara dipotong, tapi begitu kau diam tuh kan diam aja kan. Nah lagi kau sudah dibilangnya orang tua diam aja. Mama. Nenek ada nenek. Mama anjing. Jadi gini, Ma. Rizky pengen berhenti kuliah, Ma. Mau jadi apa nih? Mau jadi Jadi polisi. Hah? Jadi polisi, Ma. Kok kenapa itu mau jadi polisi? Nah,
Ini pasti ada tujuannya kenapa dia bilang mau jadi polisi. Pengen nangkep orang, Mak. Siapa yang mau ketangkap nak? Siapa yang mau ketangkap? Ada lah pengen nangkep orang. Bisa lah kau jadi bandar mama kan? Mama kan bandar. Kau pikir aja lah mama bandar apa? Kau pikir aja mama di rumah merokok, bingung apa-apa, tapi duitnya sampai 3 triliun di ATM itu kenapa? Mama bandar apa, Mak? Bandar udara. Bandar Lampung. Pengen Mak, Rizky pengen berhenti kuliah, Mak. Capek. Mama juga sebenarnya. Capek, Mak. Pagi kuliah, siang kuliah, sore kuliah, malam kuliah. Kuliah di mana kok malam, Cok? Tolol. Sudah tahu jadwal jam kerja jam 8 sampai jam 4, mengapa sampai malam kuliah? Tapi memang betul tuh. Kuliah kau akhir-akhir ini itu sekolah online itu kan. Nah, semaunya gurunya malam dihajarnya. Kau sudah malam dihajar memang, Mak. Di mana nih? Siapa tahu barnya kan suplayan mama. Kalau dijaga. Udah pas sambil kuliah dihajar. Diajar siapa? Gurumu Mia Halifah kan? Lu dihajar, bukan dihajar itu, Mak. Jadi dihajar apa ini? Dihajar. Si anjing, aku kan bingung kan tanya kemana. Diajar apa? Dihajar, Mak. Mana babak belur enggak? Enggak babak belur, cuma badanmu aja bengkak jadinya. Itu sudah, Mak. Jadi bangkit gara-gara dihajar, Mak. Sudah aku pada jadi. Kalau malam tuh di rumah sudah aku bilang maghrib itu sholat. Habis sholat itu sudah mengaji sampai isya. Nah, sholat isya lo. Habis isya baru kau izin, Mak, mau ke bar, mau mabuk. Nah, itu kenapa? Tapi kan nama udah mabuk kan, Mak. Kau habis izin mau keluar mabuk tuh kau kan udah tahu kan mama kemana? Tahu lah kau aku kemana? Udah tahu, Mak. Nih, aku ini penari striptis. Striptis tiang baliho. Coba dulu, Mak. Striptis, Mak. Itu gaya renang, Mak. Permintaannya sih begitu. Mbak Rizky pengen berhenti kuliah, Mak. Kan, Boleh, Mak. Kau Rizky pengen jadi pilot. Rizky pengen jadi pilot. Mama anjing. Anjing. Kau kira dari tahun pertama itu kan itu bayar? Enggak. Dari pertama nih susu kiriku dikacak sama susu kanan lagi semester 2 kayak apa? Apa lagi yang mau dikacaknya dari aku nah? Apa coba? Kan bisa ganti-gantian, Mak. Gantian sama siapa? Bapakmu. Memang bapakmu ada tetenya juga sih. Bapak di mana sih? Jonggol. Wow. Ya, Mak, Rizky boleh berhenti kuliah, ya. Kalau kau Rizky pengen teruskan karir Rizky, Mak. apa karirmu? Apa karirmu? Karir sibuk. Sibuk ngapain? Nah? Sibuk ngapa-ngapain. Nah, kau tahu lah mengapa mama jadi Mengapa mama menjadi single mother stand alone begini? Katanya ada bapak. Itu single tuh ada bapak sih? Bukan, aku tuh bingung bapakmu yang mana, semua aja menanam. Yang mana lagi bapakmu? Udah tahu. Ya udah, Rizky pengen tes DNA. Kenapa udah tes CPNS aja, Nak? Pengennya sih, cuman kan katanya susah, Mak. Kau kalau Banyak tes orang dalam. Kau kalau tes DNA cuma kau tahu bapakmu. Kalau tes CPNS kau tahu semua. Jadi gitu, Mak. Kalau kamu tahu bapakmu, jangan Ikut tes CPNS. bisa bro. Terus kau bakar aja matamu biar kau lihat memang bapakmu tuh nggak ada. Jadi Rizky lahir dari mana, Mak? Mak, kita beda berapa tahun sih, Mak? Kau kelahiran berapa rupanya? 1995. Kalau kau 95, aku 96 mas. Kok tuan Rizky, Mak, ya? Kau memang boleh lebih tua, tapi ya. Tapi aku berani ngadopsi kau yang lebih muda. Kau tuh dulu digantung, dikresek di depan rumahku. Jadi suatu hari aku punya rumah. Suatu hari punya rumah. Sekarang kan udah punya, kita kan ini lagi di kolong langit nih. Itu juga sih. Jadi kita kan aku Mak, jadi ya kembali kan Rizky pengen berhenti kuliah. kalau kau berhenti kuliah aku berhenti jualan jadi mamamu. Enggak apa-apa, deal kita lah.
terakhir kita nah. Tos dulu kita. Nah, terakhir ini aku jadi mama. Udah, pergi pulang rumah. Pulang kemana? Kan aku lihat mamamu lagi tuh. Udah, sih main pulang. Mama anjing. Pulanglah kau ke neraka nak.